Makanya Rasulullah ingatkan kita menjelang kematian. Rasul mulia itu kan mengatakan kepada kita umatnya, aku wasiatkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abada, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Setan akan selalu menyesatkan kita. Kadang menyesatkan kita dengan waraknya kita, seperti berilmunya kita, solehnya kita, maka digelincirkan kita. Lihatlah, kalau misalnya kalau sunnah, sengaja Allah buat sunnah. Hadis-hadis Allah tidak mengatakan Allah menjaganya. Tapi kalau Al-Quran, Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna zikrah wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah menjaganya. Kenapa Allah buat seperti itu? Ya untuk ujian bagi kita. Maka ketika kita berjumpa hadis, yang pertama kita sinkronkan dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah meninggal, Islam ini lautan yang besar. Berjalannya waktu, mulailah ada yang membuat empangnya, membuat kotak-kotaknya. Ada kotak Salafi, kemudian kotak Tabligh, kotak Muhammadiyah, kotak NU, dan kotak-kotak yang lainnya. Kalau misalnya dia hanya membuat kotak tapi membuka pintu besar untuk yang lain masuk, tidak apa-apa. Tapi dia masuk di kotak itu, dia nggak keluar dari kotak itu dan tidak mau pula silaturahmi ke kotak-kotak yang lain. Itu yang kenyataan sekarang. Ketika mereka dapat hidayah dari kawan-kawan kelompok Salafi, maka dia tidak mendengarkan ceramah dari kelompok di luar itu. Ketika dia masuk kelompok Tabligh, dia nggak mau pula dengar kelompok-kelompok lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak mengikuti ulama, kita mengikuti ulama yang mengikuti Al-Quran. Ketika ulama itu menyampaikan sesuai dengan Al-Quran, kita ikuti, golongan apapun dia. Ya, makanya hati-hati kita, luar biasa sekali ini fitnah akhir zaman ini ya. Bukannya kita minta betul kepada Allah berikan hidayah, dan juga kita terangkan sama anak-anak kita, wajib kita tahu, kita infokan ke anak-anak kita. Ada rumah tangga yang aman-aman, nyaman-nyaman, kemudian ketika dia mendapatkan suatu buah ajaran, ternyata ajaran itu diterima oleh suami dan ditolak oleh istri, dan akhirnya mereka berpisah. Dan direstui oleh gurunya. Mengharus berpisah, kan kita melihat kita nggak sama. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan sesuatu jelas-jelas ada dalam Al-Quran, kemudian menyampaikan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, jelas ini merupakan sebuah kesalahan. Hati-hatilah kita. Tapi bagaimanapun juga kita tidak mungkin memblokir ustadz itu dan kita minta ustadz itu dapat hidayah, karena banyak juga kajian-kajian ustadz itu yang bisa kita terima. Dan juga ustadz-ustadz yang lain, kalau kita cari sisi salahnya akan kita tumpai. Tapi ambillah sisi baiknya, karena Rasul mengatakan Allah mengatakan al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Allah, dari siapapun yang menyampaikan tidak persoalan, kalau yang benar pasti itu dari Allah, tidak dari kita. Walaupun yang mengatakan itu mohon maaf non muslim, tapi kalau perkataan pernyataannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itulah sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.